Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan Ismul Ladzi lan Sharif. Sebenarnya ini adalah melewati dari tujuan pokok pembahasan. Karena yang inti dari pembahasan ini adalah kalau ada isim tidak bertanwin maka dijar dengan fathah. Itu intinya. Jangan antum lupakan intinya. Kalau ada kata yang tidak bertanwin maka dijar dengan apa? Fathah. Jelas kan? Nah, sebagai faedah tambahan, beliau kasih kita Ismul Ladzi lan Sharif itu siapa saja. Isim-isim yang tidak bertanwin itu siapa saja dan kenapa dia tidak bertanwin. Maka alasannya karena ada dua sebab. Atau satu sebab tapi bisa menggantikan dua sebab. Paham ini? Ada dua sebab. Atau satu sebab tapi satu ini menduduki dua. Nah, dua sebab kemarin sudah kita katakan ada sebab kembali ke makna. Ada sebab kembali ke lafaz. Sebab yang kembali ke makna berapa? Ada dua. Ada al-alamiyah dan wasfiyah. Karena dia maknanya nama atau sifat. Dan ada sebab yang kembali ke lafaz. Sebab yang kembali ke lafaz ada berapa? 6. Nah, yang mana sebab maknawiyah ini dan sebab lafdiyah harus berpasangan. Paham ini? Nah, al-alamiyah bisa semua dengan 6. Sementara al-wasfiyah hanya bisa berpasangan dengan apa? 3 saja. Wazan fi'il, tambahkan alif dan nun, dan adel. 3 saja. Tidak ada wasfiyah berpasangan dengan ujmah. Tidak ada wasfiyah yang berpasangan dengan tarkib masjid. Tidak ada wasfiyah nanti yang berpasangan dengan ta'nits bigoiri alif. Tidak ada. Paham kan? Tidak ada. Kemarin. Sekarang tinggal contoh masing-masing. Kata beliau al-awwalu yang pertama. Famithalul alamiyati ma'at ta'niti bigoiri alif. Contoh nama yang bersama mu'annas. Tapi mu'annasnya bukan pakai alif. Nanti akan dijelaskan itu alif, akan kita jelaskan ulang. Kenapa dikecualikan dengan alif. Mu'annas yang mu'annasnya itu bukan pakai alif. Contohnya nah, Fatimah tuh. Ini nama dan ta'nis, perempuan. Zainabu, nama dan perempuan. Hamzatu, nama perempuan. Sebenarnya nama laki-laki ini Hamzah. Cuman ada tanda perempuan di dalamnya. Tak bulat. Paham ini? Tak bulat. Semua nama laki-laki yang ada tak marbutonya, tidak ditanwin. Ini ilmu. Kenapa? Padahal dia nama laki-laki. Padahal dia nama laki-laki. Perlu untuk ketahui, mu'annas itu ada 2. Nah, mu'annas itu ada 2. Ada mu'annas lafzi dan ada mu'annas maknawi. Ini nanti, kalau dulu kan antum sudah tahu, mu'annas sebenarnya dilihat dari kata mu'annas, kalau dia dari punya kelamin atau tidak punya kelamin, ini sudah, dia terbagi 2. Punya kelamin atau tidak punya kelamin. Ada hakiki, ada majazi. Ada mu'annas sebenarnya, ada mu'annas secara majaz. Mu'annas hakiki yang punya kelamin perempuan. Ini dibilang hakiki. Ada mu'annas majazi. Mu'annas tapi majaz. Ini semua yang dihitung perempuan tapi tidak punya kelamin. Seperti sayyarotun, itu dianggap mu'annas. Perempuan, kata perempuan. Tapi mu'annas apa? Majazi. Kenapa? Kenapa Rizki? Tidak punya kelamin. Tahu kelamin tak? Rizki? Nah, itu dia. Sekarang ini dilihat dari punya kelamin atau tidak. Tapi dilihat dari lafadznya, mereka juga bagi lagi itu mu'annas.
terbagi dua. Ada kata yang mu'annas maknawi. Ya, ada kata yang disebutkan mu'annas maknawi, mu'annas secara makna. Ada kata mu'annas lafzi, mu'annas secara lafaz. Mu'annas secara makna, itulah bilang Zainab. Ya, Zainab. Ini kata Zainab. Mu'annas apa ini? Makna. Karena Zainab digunakan untuk nama perempuan. Paham ini? Ada mu'annas lafzi. Lafadznya saja mu'annas. Maknanya laki-laki. Seperti tadi Hamzah. Seperti apa? Hamzah. Ini kata Hamzah mu'annas atau mudzakkar? Secara makna penggunaan apa dia? Laki-laki, mudzakkar. Tapi secara lafaz mu'annas. Dipahami? Semua kata mu'annas dari sisi ini, dari sisi lafaz, apakah maknawi atau lafzi, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Dari sinilah muncul, apalagi kalau mu'annasnya sudah maknanya mu'annas, lafaznya juga mu'annas. Seperti Fatimah. Antum lihat ini Fatimah. Kata Fatimah. Kan lafaznya mu'annas, pakai tak. Maknanya apa? Maknanya, penggunaannya apa? Mu'annas. Oh pasti ini tidak ditanwin, kalau ini tidak diragukan. Karena yang ini saja, maknanya mu'annas, lafaznya mudzakkar ini. Lafaznya mudzakkar ini, Zainab. Tapi maknanya mu'annas, tidak tanwin. Antum baca Zainabu, apalagi yang ini, Fatimah tuh, Aisyah tuh. Nama laki-laki yang selafat dengan ini juga tidak boleh antum tanwin. Hamzatu, Tolhatu, paham? Syu'batu. Semua nama yang pakai tak bulat, nama yang pakai ini dari laki-laki tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ini namanya mu'annas. Ya, tanpa alif. Mu'annas tanpa alif. Alasannya karena dia nama terus perempuan. Kalau antum ditanya, kenapa itu Hamzah itu tidak ditanwin? Nama perempuan. Kenapa Zainab tidak ditanwin? Nama perempuan. Kenapa Fatimah tidak ditanwin? Nama perempuan. Paham alasannya? Berapa alasannya? 2. Nama itu alasan pertama. Secara makna kan? Secara makna nama. Secara lafaz perempuan. Paham ikhwan? 2 alasannya. Berikutnya lagi. Wa mithalul alamiyah ma'al ujma. Contoh nama yang digandengkan dengan ajam. Namanya non-Arab. Nama non-Arab di sini adalah nama yang tidak ada sumber katanya dari bahasa Arab. Tidak ada asal katanya itu dalam bahasa Arab. Itu disebut nama ajam. Semua nama yang tidak ada asalnya dalam bahasa Arab disebut dengan nama ajam. Saya ulangi. Semua nama yang tidak ada asal kosakatanya dalam bahasa Arab disebut dengan nama ajam. Paham ini? Nama non-Arab. Seperti Idris, Ya'qub, Ibrahim. Itu semua tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Sehingga disebut dengan nama apa? Nama ajam. Kalau ada nama non-Arab, orang selain orang Arab, tapi ada sumber katanya dalam bahasa Arab, tanwin. Tanwin. Jadi ini kan harus berpasangan. Nama terus tidak ada sumbernya dari Arab. Ajam. Dua pasangan. Kalau hanya nama saja, tanwin. Paham ini? Pasangan baru. Ujma. Nama ajam. Tidak boleh tanwin. Nama ajam. Tidak boleh tanwin. Dipahami ini? Kalau ada ajam, nama ajam, tapi ada asalnya dalam bahasa Arab, tanwin. Seperti apa misalnya? Ada orang Palu namanya Hanif. Nah, tanwin, Hanifun. Paham ini? Kan ini nama ada bahasa Arabnya. Dipaham ini? Ada orang Buton. Ya, namanya apa? Misalnya,
Ada orang buton namanya apa? Syafrul? Misalnya. Dia bernama nama Arab. Misalnya Kohwatun. Hayalan tuh. Kohwatun. Dia bernama Kohwah. Ini orang buton bilang ke Hawa. Kohwah. Tanwin enggak? Tanwin kan ada asal dalam bahasa Arab. Ada asal dalam bahasa Arab. Dipahami nih. Harus nama ajem baru enggak boleh tanwin. Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Ini jenis kedua. Ketiga. Wa mithalul alamiyyah ma'at tarkib. Contoh nama yang digabung dari dua kata. Akhirnya tidak boleh ditanwin. Ma'di, karibu. Ini asalnya ma'di sama karibun. Asalnya kalau dipisah tanwin. Ma'di, karibun asalnya. Kemudian dijadikan satu. Ma'di, karibu. Tidak boleh tanwin. Ba'la bakku. Asalnya ba'lun, bakkun. Dua kata. Dijadikan satu. Ba'la bakku. Tidak ditanwin. Qadikhon. Asalnya qadikhon. Itu asalnya. Menjadi qadikhon. Digabung menjadi satu. Tidak boleh antum tanwin. Jadinya qadikhon. Hadramaut. Asalnya hadrun. Mautun. Tanwin kalau dipisah. Tapi dijadikan satu menjadi hadramautu. Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Ini nama. Jadi ini kapan ada nama yang dijadikan satu kata padahal asalnya dua. Tidak boleh antum tanwin. Semua nama seperti itu. Tidak boleh antum tanwin. Semua nama. Iya. Ini contohnya belut 4. Dan tidak terbatas. Banyak lagi. Banyak lagi. Yang keempat, mithalul alamiyyah ma'aziyadatil alif wan nun. Ini mudah. Contoh nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Yaitu kalau ada nama, terus nama itu pakai alif dan nun di akhirnya. Tidak boleh antum tanwin. Itu contohnya Marwanu, Uthmanu, Gotofanu, Affanu, Sahbanu, Sufyanu, Imranu, Qahtanu, Adnanu. Semua. Kalau antum dapat nama akhirnya alif dan nun. Maka tidak boleh antum tanwin. Ada nama antum dapat yang pakai alif dan nun akhirnya? Siapa yang pernah dapat? Firman. Tidak ditanwin asli. Firman. Kan ada alif dan nunnya. Apalagi? Irfan. Apalagi? Jadi walaupun dia dari bahasa Arab. Tidak peduli. Kan tadi kan ada nama ajem. Kalau ini walaupun bahasa Arab. Kalau ada alif dan nunnya tidak boleh tanwin. Apa tadi? Afgan. Terus Sulaiman. Terus pokoknya katanya hadits wala haraj. Sebutkan tidak ada dosa. Apa maksudnya? Sebutkan tidak ada dosa artinya tidak terbatas. Yang penting antum lihat. Ini nama ada alif dan nunnya. Ada. Tidak boleh antum tanwin. Ingat. Ini antum kenal ada buahnya sebentar. Antum kenal ini sudah 4 jenis. Dari 4 ini sebentar setelah 6 kita akan simpulkan. 5. Wa mithalul alamiyyah ma'a wazn fi'il. Contoh nama bersama wazan fi'il. Nama ini sewazan dengan wazan fi'il. Misalnya ya ada huruf anaitunya. Itu paling inti itu. Ada huruf anaitunya. Tahu anaitu? Huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Itu pasti serupa dengan fi'il. Ada nama pakai hamzah awalnya. Ada nama pakai ya awalnya. Ada nama pakai ta awalnya. Ada nama pakai nun awalnya. Pokoknya anaitu. Langsung antum tidak tanwin. Itu mudah sekali. Itu paling pendeknya. Karena antum sudah belajar sorof. Maka saya katakan lebih mudah lagi. Kalau berwazan dengan wazan 22 itu. Yang antum sudah
belajar di sorof, itu kan wazan fi'il itu 22. Kapan sewazan dengan 22 itu, maka tidak boleh antum tanwin. Nah, contoh di sini yang diawali oleh huruf ana itu Ahmadu, Yashkuru. Ada orang namanya Ahmadu. Kalau ini banyak ya. Ada orang namanya Yashkuru. Kalau syukur ada. Ini kalau syukurun tanwin. Kan dia tidak sewazan dengan fi'il syukurun. Syukur. Kalau ini Yashkur. Ada orang bernama Yashkuru. Ada orang bernama Wayazidu. Ada orang bernama Taglibu. Ada orang bernama Tadumuru. Macam-macam orang bernama. Atau ada orang bernama Dorroba. Wazan fa'ala. Nah, ada orang bernama Intolako. Misalnya, ada orang bernama Kutiba. Fi'il majhul. Itu ada dicontohkan ulama bahasa. Ada orang bernama Kutiba. Kan sebagian orang kadang yang penting ada lafaz di Quran. Nah, dia dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oh kutiba. Oh bagus juga ini nama. Kutiba. Enggak boleh antum tanwin. Kenapa? Kenapa bisa? Sewazan dengan fi'il. Sewazan dengan fi'il. Dipahami nih? Pokoknya ini kan gini. Antum cuma dicontohkan di buku bahasa itu sedikit. Amalkan kias dari semua jenis ini. Yang keenam, mithalul alamiah ma'al adal. Contoh alamiah bersama adal. Contohnya adalah Umar, Zufar, Kutham, Hubal, Zuhal, Jumah, Kuzah, Mudor. Sebenarnya bisa lebih pendek kita simpulkan ini yang keenam. Kalau ada nama yang berpola fu'al. Ini mudah. Kalau ada nama yang berpola fu'al, sudah, jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Walaupun ulama bahasa, mereka sudah meneliti, nama yang berpola fu'al ini kata mereka hanya ada 12 nama. Sudah mereka teliti. Tapi kita kan tidak tahu, siapa tahu nanti ada lagi tambahan. Yang jelas, antum jangan hafal, dia punya 12. Antum hafal. Kalau ada nama berpola fu'al, jangan ditanwin. Ada nama yang berpola fu'al, jangan ditanwin. Sebabnya nama yang diadil. Fu'al ini aslinya fa'il. Kalau polanya fa'il, tanwin. Fa'ilun, tanwin. Semua nama yang berpola fa'ilun, tanwin. Nasirun. Paham ini? Ditanwin. Nasirun. Apalagi misalnya? Hamidun. Tapi kalau dipalingkan, diubah bentuknya ke fu'al, tidak boleh antum tanwin. Nasir menjadi nusor. Fu'al. Lihat semua polanya itu. Coba perhatikan, baca dari awal. Umar, apa polanya? Fu'al. Zufar. Fu'al. Kusam. Fu'al. Hubal. Fu'al. Zuhal. Fu'al. Jumah. Fu'al, kuzah, fu'al, mudor, fu'al. Sama semua kan? Makanya mereka simpulkan kalau polanya fu'al dari nama ini. Kalau ada nama polanya fu'al, jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Ini selesai nama 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 ini, dan ini inti pembahasan kita jangan dilupakan. 1 sampai 6 ini, kalau masuk penjer fathah. Apakah huruf jer atau mudhof? Kan jer itu ada 2. Ada jer dengan huruf jer, ada jer dengan idhofah. Dari 1 sampai 6, misalnya Fatimah. An Fatimata. Idris. An Idrisa. Ma'di Karib. An Ma'di Kariba. Marwan. An Marwana. Ahmad an Ahmada, Umar an Umaro. Anda paham ini? Itu inti pembahasan kita. Dijer dengan fathah. Dijer dengan tanda apa? Fathah. Ingat itu, inti pembahasan. Wa mithalul wasfiyah ma'aziyadatil alif wan nun. Contoh sifat, ini bukan nama tapi sifat. Yang ada tambahan alif dan nunnya. Contohnya Royan.
syab'an, yaqdhan, semua. Berarti bisa disimpulkan ya, semua yang ada alif dan nunnya apakah nama atau kata sifat sudah. Antum jangan tanwin. Berarti nanti sebenarnya dalam kitab Gundul sebagai pemula ini, antum gak usah peduli dulu ini nama atau sifat. Paham ini? Kan tidak perlu tahu makna. Ini maknanya nama atau sifat. Pokoknya kalau ada alif dan nunnya, kan berserikat nama sama sifat. Kalau ada alif dan nunnya, jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Nama ataupun sifat. Dan kalau dijer dengan tanda apa? Fathah, jangan lupakan itu. Wa mithalul wasfiyah ma'awazin fi'il. Contoh sifat yang sewazan dengan fi'il. Akram, afdal, ajmal. Kan sewazan dengan wazan af'al. Sewazan dengan wazan apa? Af'al. Semuanya berarti dari sini juga antum bisa simpulkan kata yang sewazan dengan wazan fi'il itu tidak ditanwin. Apakah nama atau sifat? Kan di dunia ini cuma dua toh. Kalau bukan nama berarti apa? Sifat. Anda paham ini? Kalau bukan nama berarti sifat. Itu wazan fi'il. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Berikutnya lagi. Mithalul wasfiyah ma'al adl. Contoh wasfiyah yang dipalingkan. Matna, wa thulatha, wa ruba'a, wa ukhoru. Ya. Di bentuk itu antum bisa tarik nanti sebenarnya 3 bentuk kalau dari sifat. Kalau dari nama kan 1 bentuk. Kalau dari nama ini 1 bentuk. Fu'al. Kalau dari sifat 3. Dari sifat 3. Dia maf'al. Maf'al. Sama fu'al. Sama ini bentuk yang dinama fu'al. Jadi kalau sifat lebih banyak. Contoh maf'al. Ya. Mereka contohkan matna walaupun tidak nampak. Matna. Tidak nampak karena akhirnya alif. Tapi contoh dari ini kata-kata 2. Dari kata 3 antum bisa katakan matlas. Matlatu. Tidak ditanwin. Paham kan? Tidak ditanwin. Matlatu. Sewazan dengan maf'al. Matlat. Iya. Ini dari kata salis. Salithun. Atau salasah. Terserah. Antum mau katakan dari mana. Apakah dari salithun tanwin. Salasatun tanwin. Kan 3. Menjadi matlas. Kan dipalingkan. Dari sini ke sini. Matlatu. Tidak ditanwin. Demikian pula kalau bentuknya fu'al. Fu'al. Paham ini? Antum wazankan wazan salis menjadi apa? Apa? Sulas. Tidak boleh tanwin. Menjadi sulasu. Bukan salasa ya. Kalau salasa tanwin. Salasatun. Salasun. Ini fu'al. Polanya. Yang ketiga fu'al. Seperti yang belum contohkan ukhor. Seperti yang belum contohkan ukhor. Ukhor. Tidak boleh antum tanwin. Antum baca ukhoru. Berarti 3 pola. Nah, kalau nama 1 pola saja. Fu'al. Kalau dia sifat 3. Maf'al, fu'al, fu'al. Maf'al, fu'al, fu'al, fu'al. 3. Itu berdasarkan penelitian. Kalau ada sifat yang berpola dengan pola itu, tidak tanwin. Tidak ditanwin. Seperti itu contoh yang belum contohkan. Matna, sulas, ruba', ukhor. Iya. Dengan ini selesai. Ya. Selesai yang memiliki 2 illah. Dengan ini selesai yang memiliki 2 illah. Iya. Nah sekarang sisa yang memiliki 1 illah. Ini kita di papan dulu yang memiliki 1 illah. Maksudnya 1 illah ini dia 1 sebab menduduki kedudukan berapa?
dua sebab. Ini sangat mudah karena lebih sedikit. Sangat mudah karena lebih sedikit. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Kata yang tidak ditanwin tidak berpasangan dua ilah. Hanya satu ilah saja. Tapi satu ilah ini sama nilainya dengan dua ilah yang tadi. Sama nilainya dengan dua ilah yang tadi. Pertama, alasannya karena dia adalah sigotu muntaha. Yang mereka katakan sigoh muntaha al-jumu. Kalau dilihat dari namanya agak sulit. Tapi untuk pemula itu lihat polanya. Karena kita kalau pemula, pola lebih berfaedah. Kalau sebagai pemula. Mereka katakan kalau kata itu berada di atas bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Iya. Sebagai pemula ketika saya mendengar ini bentuk akhir dari jamak, pasti pikiran liar. Namanya jamak, maksudnya bentuk akhir apa? Gini, kata dalam bahasa Arab, kalau dia dijamak, bisa lagi dijamak. Itu aneh. Kata bahasa Arab. Kalau dia jamak, bisa lagi dijamak. Saya contohkan ya, ada kata kalbun. Ini untuk antum pahami saja. Tidak usah dipikirkan banyak. Ini untuk antum pahami saja. Ini nanti disebut bentuk akhir dari jamak. Kata kalbun. Apa artinya kalbun? Seekor anjing. Ini kalbun bisa dijamak menjadi kilab. Banyak anjing. Paham ini? Ini kata kilab bisa dijamak lagi menjadi aklub. Apa artinya aklub? Aklub artinya banyak kelompok anjing. Kan gini, kan kalbun seekor anjing, kilab banyak anjing, aklub jamak dari banyak anjing, banyak kelompok anjing. Ini anjing Makassar, anjing Toraja, anjing Sidrap, itu maksudnya. Tapi banyak isinya, banyak kelompoknya, itu kalau aklub. Ini aklub bisa lagi dijamak menjadi jamak terakhir. Akalib. Ini jamak terakhir namanya. Itu dibilang bentuk terakhir dari jamak. Kalbun, kilabun, tanwin. Aklubun, tanwin. Kalau dibuat ke bentuk terakhir, tidak boleh tanwin. Akalibu. Tidak boleh untuk tanwin. Sudah paham bentuk terakhir dari jamak? Sudah? Contoh kedua. Falsun. Tahu falsun? Tahu falsun? Fulus. Apa itu? Uang. Antum dengar fulus. Itu jamak. Itu jamak. Mufradnya falsun. Satu uang. Paham? Jamaknya fulus. Sun. Tanwin. Fulus. Ini kan banyak uang. Kalau banyak kelompok uang. 150. Uang merah. Uang biru. Uang kuning. Banyak kelompok uang. Antum jamak menjadi aflus. Aflus. Ini aflus bisa dijamak menjadi apa? Afalis. Afalis. Antum bilang apa afalis? Afalisu. Tidak tanwin. Tidak ditanwin. Kenapa? Bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Sudah paham berarti bentuk akhir dari jamak? Sekarang bukan ini yang saya mau kasih tahu antum. Karena antum bisa hafal langsung. Kapan kita bisa tahu itu bentuk akhir dari jamak? Kita hapus semua ini. Kita tidak perlu ini. Kita tidak perlu sejarahnya ini di jamak ke sini, tidak perlu. Enggak usah antum pikirkan itu, enggak usah. Yang perlu antum tahu, apa itu? Gini, bentuk akhir dari jamak itu ada polanya. Kalau antum dapat langsung bilang, ini bentuk akhir dari jamak dan tidak boleh tanwin.
Bentuk akhir dari jama itu polanya cuma dua. Bentuk akhir dari jama itu polanya cuma dua. Bentuk akhir dari jama itu cuma dua polanya. Mafail atau mafail. Yaitu ada alif, setelah alif ada dua huruf. Atau ada alif, setelah alif ada tiga huruf. Cuman huruf tengahnya adalah ya. Kalau antum dapat kata polanya seperti ini, atau seperti ini, jangan pernah tanwin. Karena ini sigo muntahal jumu. Ini bentuk akhir dari jama. Paham ini? Antum dapat kata. Darohim. Lihat. Ada alif. Setelah dua huruf ada alif. Ada. Setelah alif berapa huruf? Dua. Kan begitu? Maka pastikan bentuknya begini. Ambil harokatnya. Gundul nanti kan. Kalau antum dapat kata begini. Dua huruf sebelum alif. Dua huruf setelah alif. Maka pastikan begini harokatnya. Mafail. Ambil harokat dan sukunnya. Apa berarti darohim. Terus huruf terakhirnya. Jangan ditanwin. Karena ini pola bentuk akhir dari jama. Demikian pula nanti kalau antum dapat kata dananir. Dana. Ini antum dapat begini. Ada dua huruf sebelum alif. Kemudian ada tiga huruf setelah alif. Tengahnya ya. Keluar nanti tengahnya bukan ya, hati-hati. Jangan, tengahnya ya. Tiga huruf setelah alif. Tapi tengahnya siapa? Ya. Maka pastikan bacanya seperti ini. Dananir. Paham ini? Setelah itu antum harokati akhirnya. Ndak ditanwin. Dananiru. Paham ini? Misalnya nanti mereka jamak masjid. Masjid. Tanwin masjidun. Tiba-tiba dia buat jamaknya masajid. Lihat bentuknya. Dua huruf sebelum alif. Dua kan? Dua huruf setelahnya. Oh, pola sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Langsung antum bilang apa ini? Masa jidu. Nggak boleh antum tanwin. Kan ini golongannya ismul ladilan sorib. Sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Sudah paham ini? Bentuk akhir dari jamak. Yang berpola mafail atau mafain. Jelas ini? Jelas? Sudah? Bentuk terakhir lebih mudah. Yang menduduki kedudukan dua ilah. Berikutnya. Mudah. Kan antum sudah lihat sebelumnya. Sebelumnya kan yang menduduki kedudukan dua ilah kan. Yang ada dua ilahnya kan alamiah ma'at ta'nif. Bigoiri alif. Kalau dia ada nama, mu'anas tidak pakai alif. Paham ini? Kalau ada nama, mu'anas tapi tidak pakai apa? Alif. Di sini mudah. Ada mu'anas. Mu'anas bi alif. Mu'anas pakai alif. Semua perempuan yang pakai alif, tidak boleh antum tanwin. Paham kan ini? Mereka katakan apakah alifnya itu alif bengkok. Ya. Atau alif baru setelahnya ada hamzah. Ini namanya ta'nif bi alif. Mu'annas karena ada alif. Apakah alifnya maksuroh, bengkok. Atau alifnya mamdudah, dipanjangkan. Yaitu setelahnya ada hamzah. Semua nama yang akhirnya alif, bengkok ataupun hamzah, tidak boleh antum tanwin. Dah, misalnya antum dapat misalnya gini ya. Hamna. Ini kalau seandainya nampak, tidak ditanwin. Tapi kan tidak nampak kalau alif. Demikian pula kalau antum bilang hamna'u. Antum bilang apa? Hamna. Tidak boleh antum tanwin. Bahkan walaupun itu nama laki-laki. Kalau pakai alif kemudian hamzah setelahnya. Tidak boleh antum tanwin. Seperti Zakaria. Paham ini? Semua nama yang pakai hamzah.
alif baru hamzah. Seperti apa misalnya lagi? Siapa yang tahu? Ulama'u bukan nama. Ulama'u dia bilang, itu kan bukan nama. Ada orang namanya ulama? Tuh, kita mau nama. Nama yang pakai alif bengkok atau alif ma baru hamzah. Laila. Oh iya, itu pasti. Laila. Iya kan? Laila dia ingat. Biasa, anak muda. Laila. Iya. Laila. Ini kalau seandainya nampak harokatnya di sini, tunggu kan alif enak dia. Dalam bahasa Arab itu orang kalau dapat kata yang akhirnya alif paling enak. Karena pasti tidak punya harokat. Cuman yang masalahnya nanti kalau ditanya apa yang sembunyi. Jadi ini kalau Laila kemasukan an, huruf jar. Itu yang kita mau sekarang. Sama dengan tadi, mafail. Masuk an, mafail. Masuk an, mafaila. Kan itu yang kita mau sekarang ini. Ini Laila. Masuk an, antum baca apa? Kan enak kan an Laila. Bukan an Laili. Kan huruf terakhirnya alif. Ya kan? Jadi an Laila. Kalau ditanya, ini kan enak dibacanya an Laila. Itu kan majrur. Tanda jarnya apa? Kasro? Salah. Kalau antum bilang kasro muqaddar otomatis salah. Ini nama perempuan. Ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak ditanwin. Jarnya dengan tanda apa? Fathah. Jadi antum bilang di sini apa? Fathah muqaddaro. Jangan bilang kasro muqaddaro. Akan salah. Ini nanti kalau ditanya. Apa yang sembunyi? Nah, kalau itu ismul ladzi la yansharif bilang fathah muqaddaro. Jangan kasro muqaddaro. Jelas berarti sekarang? Jelas ini? Sama dengan antum katakan nama ajam. Nama ajam Musa. Karena seluruh nama Nabi itu semuanya ajam. Kecuali beberapa. Hanya 4 yang nama Arab. Soleh, Shu'aib, Muhammad. Terus siapa lagi? Nuh nama ajam. Cuma karena dia 3 huruf ditanwin. Lutun nama ajam. Hud. Sedikit yang nama Arab, nama Nabi. Semuanya ajam. Karena asalnya daripada Nabi itu semuanya nama ajam. Keturunannya Ibrahim. Dari sisi Yakub itu namanya semuanya ajam ke bawah. Semuanya ajam ke bawah. Karena mereka bukan di Arab tinggal. Mereka semua Nabi itu di Palestina kebanyakannya. Dan yang sekitarnya. Di negara ajam. Bukan di negara Arab. Itu Nabi. Sedikit Nabi di kalangan Arab. Sedikit. Nah, termasuk Nabi kita kan Arab. Muhammad. Iya, Nabi kita Arab, Muhammad. Ismail itu kan di Arab, tapi tinggalnya di Arab. Dia kan ajam, lahir di Palestina, kemudian dibawa ke Makkah. Makanya dia nama ajam. Ismail nama ajam, bukan nama Arab. Keturunannya baru nama Arab, karena Ismail menikah dengan orang Arab. Paham kan? Menikah dengan orang Arab. Semua nama Nabi itu rata-rata ajam. Musa ajam. Musa ajam. Antum dapat dia masukkan huruf jar. Ala Musa. Ala Musa. Antum katakan apa Musa? Majrur kan? Tanda jarnya apa? Bilang fathah muqaddaro. Paham ini? Jangan bilang kasroh. Kalau bilang kasroh salah. Ini nama ajam. Ini nama ajam. Selesai. Ismul ladzi la yansharif. Selesai. Ismul ladzi la yansharif. Yang punya satu sebab, punya 2 sebab. Ini yang punya satu sebab terakhir. Lihat sekarang. Wa ammal illatani takumu kullu wahidin minhuma maqamal illataini fahuma. Kata beliau wa ammal illatani. Adapun 2 sebab. Allatani yang keduanya takumu menduduki. Kullu wahidatin setiap salah satu minhuma dari keduanya maqamal illatain. Setiap salah satu dari keduanya menduduki kedudukan 2 illah. Fahuma maka dia adalah keduanya sigotu muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Tadi saya sudah jelaskan. Wa alif ta'nid maksuroh awil mamdudah. Dan alif ta'nid apakah itu maksuroh atau mamdudah. Maksuroh itu yang cuman alif saja. Mamdudah yaitu alif baru hamzah setelahnya. Itu bedanya maksuroh sama mamdudah. Maksuroh itu cuman alif. Sementara mamdudah alif baru
hamzah. Kapan ada itu? Tidak ditanwin. Contoh, lihat. Beliau akan katakan, wa amma sigatu muntahal jumu. Adapun bentuk akhir dari jamak. Fadobituha maka ketentuannya. Ayakunal ismu jamak taksir. Isim itu adalah berupa jamak taksir. Jadi sigo muntahal jumu di sini yang diinginkan adalah jamak taksir. Tapi ingat, tidak semua jamak taksir di begini. Hati-hati ketentuannya. Dia jamak taksir. Wakoda wako aba ada alif taksirihi. Telah terletak setelah alif taksirnya harfan. Setelah alif jadi ini alif ini nih. Mafa ini alif taksir namanya. Mafa ini alif taksir namanya. Setelah alif taksirnya harfan. Setelah alif ada 2 huruf. Terserah huruf apapun itu. Setelah alif ada 2 huruf. Nah contoh masajid. Dana manabir. Wa afadil. Wa amajid. Wa amasil. Wa hawaid. Wa tawamid. Paham? Setelah alif ada berapa itu? Semuanya 2 huruf. Au salah satu ahrufin. Atau 3 huruf. Atau 3 huruf. Itu ditandai ya 2 huruf atau 3 huruf. Wasatuha sakin. Tengahnya sukun. Sebenarnya kalau beliau katakan tengahnya ya sukun lebih bagus. Karena kalau tengahnya bukan ya tidak jadi juga. Walaupun itu sukun. Kalau tengahnya ya, kalau tengahnya bukan ya, tidak jadi juga. Kalau walaupun dia sukun. Seandainya belum bilang tengahnya ya sukun, lebih bagus bagi kita pemula. Paham? 2 huruf setelah alif atau 3 huruf tengahnya ya sukun. Paham ini? Kalau seandainya belum bilang begitu itu lebih nampak, lebih jelas. Karena tidak ada tengahnya selain ya. Tidak ada tengahnya selain apa? Ya. Kata beliau. Nah. Mafatih, asofir, konadil. Lihat. Setelah alif 3 huruf. Tengahnya ya. Semuanya itu antum tidak boleh tanwin. Dan kalau antum jer, hati-hati. Kalau antum jer, maka jer dengan fathah. Dipahami ini? Jer dengan fathah. Kemudian beliau berkata wa amma ta'nits wa amma alifut ta'nits al-maksurah. Adapun alif ta'nits maksurah ini terakhir untuk hari ini. Adapun hukum dan syaratnya kita baca besok ya. Kita baca besok hari Kamis ini ya. Kita baca hari Senin. Alhamdulillah. Sekarang kita selesaikan dulu yang tanwin semuanya. Amma ta'nits, amma alif ta'nits maksurah. Adapun alif ta'nits maksurah. Nah, fanah contohnya hubla, kuswa, dunia, dakwah. Jadi nanti itu kata dunia. Nanti kalau kemarin ana masih maafkan. Ketika antum bilang majrur dengan kasro muqaddaro. Alasannya ta'adur. Itu dimaafkan karena kita belum datang pelajarannya. Paham ini? Kalau antum sudah dapat pelajarannya nanti beda. Kalau itu adalah perempuan, menunjukkan perempuan. Hati-hati. Kalau itu alif menunjukkan perempuan, hati-hati. Alifnya menunjukkan perempuan. Maka majrur dengan fathah muqaddaro. Hati-hati. Bukan kasro. Bukan kasro. Iya. Wa amma alif tanit mamduda. Adapun alif tanit mamduda. Alif tanit mamduda ini namanya alif yang dihamparkan. Yang dipanjangkan. Setelahnya ada hamzah. Nah contoh hamra'u. Da'ja'u, hasna'u, bayda'u, wa kahla'u, wa nafiqa'u, wa asdiqa'u, wa ulama'u. Ini tadi yang disebut oleh Abu Zakaria, tapi belum katakan tadi nama. Di sini bukan nama ya, kata secara umum. Dari sini antum bisa melihat yang alif ta'nits mamduda ini tidak harus nama. Demikian pula alif ta'nits maksuro. Tidak harus nama. Kan memang yang dipersyaratkan nama kan yang punya 2 sebab. Yang punya 2 apa? Sebab. Ini sekedar ada alif ta'nits maksuro. Atau alif ta'nits mamduda. Langsung tidak ditanwin. Tidak perlu lagi antum cari tahu. Ini sifat atau nama. Itu untuk yang punya 2 sebab.
Kalau satu sebab, tidak perlu lagi antum cari tahu itu. Tidak perlu lagi antum cari tahu. Tak marbuto, kan ta'nits bi ghairi alif. Kalau ada tak marbuto, antum harus tahu dulu nama atau bukan. Karena kalau bukan nama, tanwin. Paham ya? Kalau bukan pakai alif, ya kan? Kalau bukan pakai alif. Jelas ini? Jadi semua yang pakai alif maksuro atau mamdudah, nama ataupun bukan, jangan ditanwin. Itu kesimpulan asal. Kesimpulan asal. Beda kalau ta'nits bi ghairi alif. Nah, yang kita ambil tadi sebelumnya. Kalau ta'nits bi ghairi alif harus berpasangan dengan siapa? Ta'nits bi ghairi alif. Dia tidak ditanwin. Kapan? Kalau berpasangan dengan nama. Kalau ta'nits bi alif, yang sekarang. Kalau ta'nits bi alif, maksur atau mamdudah, tidak perlu antum tanyakan nama atau bukan. Nama atau bukan. Dengan ini sudah selesai kata-kata yang tidak bertanwin. Setelahnya itu adalah berisi ketika dia dijar, dan kita baca di pertemuan berikutnya insya Allah. Tidak bisa selesai di pertemuan kita di hari ini.